Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 19 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar tekun mempelajari firman-Mu, menerima Roh Kristus dalam hati, agar tidak jatuh dalam tipu daya setan, bahkan rencana-rencana jahatnya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Flandi Torondek. Kepada Saudara Flandi, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 19 Juli, adalah Mujizat Setan bagian 2. Ayat Alkitab, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Wahyu 13 ayat 13. Ketika umat Allah mendekati bahaya akhir zaman, setan mengadakan musyawarah serius dengan malaikat-malaikatnya tentang rencana paling berhasil untuk meruntuhkan iman mereka. Ia melihat bahwa gereja-gereja populer sudah tertidur oleh kuasa tipu dayanya. Dengan filsafat yang menyenangkan dan keajaiban palsu, ia dapat terus menahan mereka di bawah kendalinya. Karena itu, ia mengerahkan malaikat-malaikatnya untuk memasang jerat khusus bagi mereka yang menantikan kedatangan Kristus kedua kali dan yang berusaha menuruti semua perintah Allah. Kita diperingatkan bahwa di akhir zaman, ia akan bekerja dengan tanda-tanda dan keajaiban palsu. Ia akan terus melakukan keajaiban ini sampai penutupan masa kasihan, agar ia dapat menunjukkannya sebagai bukti bahwa ia adalah malaikat terang dan bukan gelap. Setan akan datang untuk menipu, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Ia mengaku sebagai Kristus, dan ia akan datang berpura-pura sebagai misionaris besar dalam bidang kesehatan. Ia akan menurunkan api dari langit di depan mata manusia untuk membuktikan bahwa ia adalah Allah. Keajaiban palsu dari si jahat inilah yang akan menawan dunia, dan ia akan menurunkan api dari langit di depan mata manusia. Ia akan melakukan mujizat, dan kuasa mujizat yang menakjubkan ini akan menyapu seluruh dunia. Sebagian orang akan tergoda untuk menerima keajaiban ini, seolah-olah dari Allah. Orang sakit akan disembuhkan di depan kita. Mujizat akan dilakukan di hadapan mata kita. Apakah kita siap menghadapi ujian yang menanti ketika keajaiban palsu setan lebih sepenuhnya ditunjukkan? Bukankah banyak jiwa akan terjerat dan tertawan dengan menyimpang dari perintah Allah yang jelas dan mendengar dongeng? Pikiran banyak orang sedang dipersiapkan untuk menerima keajaiban palsu ini. Kita semua sekarang harus berusaha mempersenjatai diri untuk pertempuran yang segera akan kita hadapi. Iman pada firman Allah yang dipelajari dengan doa dan diterapkan dalam kehidupan akan menjadi perisai kita dari kuasa setan dan akan membawa kita keluar sebagai pemenang melalui darah Kristus. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Saudara Flandi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Bagi yang sudah mengikuti khotbah pada hari Sabat kemarin tentang Trinitas, pradestinasi, pembenaran oleh iman, akan mudah memahami apa yang Roh Nubuat sampaikan berikut ini. Australasian Union Conference Record tanggal 15 April tahun 1912 paragraf 8 berkata, kata si penipu,
Kita harus mengerahkan seluruh kebijaksanaan dan tipu daya kita untuk menipu dan menjebak mereka yang menghormati Sabat yang benar. Kita dapat memisahkan banyak orang dari Kristus melalui keduniawian, nafsu, dan kesombongan. Mereka boleh berpikir bahwa diri mereka aman karena mereka percaya pada kebenaran. Tetapi pemuasan nafsu dan keinginan rendah yang membingungkan penilaian dan menghancurkan daya pembeda akan menyebabkan mereka jatuh. Banyak umat Kristen di dunia ini yang meyakini bahwa cukup percaya saja. Pola hidup dan cara hidup tidak perlu berubah. Nanti waktu Yesus datang akan Yesus ubahkan menjadi sempurna. Inilah pemahaman banyak orang Kristen dan ini adalah pemahaman yang salah. Kenapa salah? Karena ajaran itu rupanya adalah bagian dari tipu daya setan untuk menjebak umat-umat Allah, khususnya pemelihara hari Sabat yang benar. Buat mereka bahwa percaya saja cukup, tidak perlu berubah, tidak perlu mengalami proses pengudusan. Kemudian Roh Nubuat tambahkan dalam paragraf selanjutnya, paragraf 10, melalui orang-orang yang memiliki rupa kesalehan tetapi tidak tahu tentang kuasa, kita dapat memperoleh banyak orang. Orang-orang yang lebih mencintai kesenangan daripada mencintai Allah akan menjadi penolong kita yang paling efektif. Inilah konsepnya setan. Orang-orang dari golongan ini yang cakap dan cerdas akan menarik orang lain ke dalam perangkap mereka. Banyak orang tidak akan takut akan pengaruh mereka, karena mereka mengaku beriman sama. Jadi, setan akan gunakan orang-orang yang tampilannya saleh, tetapi tidak punya kuasa. Di dalam Alkitab, kuasa adalah Roh Kudus. Artinya, orang-orang yang sepertinya saleh tersebut tidak punya Roh Kudus. Mereka lebih mencintai kesenangan, yaitu kesenangan dunia, daripada mencintai Allah. Orang-orang semacam itu akan menjadi alat setan untuk menarik orang lain ke dalam perangkap setan. Kenapa? Karena kehidupan mereka yang lebih mencintai kesenangan daripada mencintai Allah, membuat banyak orang tidak takut kepada pengaruh mereka, khususnya mereka yang polanya sama. Inilah cara setan di akhir zaman ini dan banyak sekali yang sudah masuk dalam jerat ini. Sebab cukup hanya percaya pada Yesus, tetapi kehidupan tetap kehidupan dunia, tidak perlu berubah. Karenanya Roh Nubuat tambahkan dalam paragraf yang sama, setan berkata, kita akan menuntun mereka untuk menyimpulkan bahwa tuntutan Allah tidak seketat yang pernah mereka yakini, dan bahwa dengan menyesuaikan diri dengan dunia, mereka akan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap orang-orang duniawi. Dengan demikian, mereka akan menjauh dari Kristus. Kemudian mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan kuasa kita, dan tak lama kemudian mereka akan siap untuk mencemooh semangat dan pengabdian mereka sebelumnya. Dan ini sudah terjadi. Banyak gereja, bahkan gereja Advent yang sekarang ini, sudah menyesuaikan diri dengan dunia supaya, katanya, pengaruh mereka dapat diterima oleh orang-orang dunia. Inilah prinsip jerat setan. Hasilnya adalah umat-umat Allah akan menjauh dari Yesus. Dan apa hasil menjauh dari Yesus? Hilang kuasa. Akhirnya yang tadinya setia menuruti kehendak Allah, menjadi berontak melawan kehendak Allah. Setan mengajarkan Injil yang lain, yaitu Injil yang hanya cukup percaya dan tidak perlu ada perubahan hidup. Tidak perlu ada proses pengudusan. Tidak perlu ikuti tuntutan Allah yang ketat. Bikin yang kamu mau dan sesuaikan dengan dunia supaya diterima oleh dunia. Inilah mayoritas kekristenan. Inilah renungan pagi hari ini nyatakan dalam Maranatha halaman 208 paragraf 2. Ketika umat Allah mendekati bahaya akhir zaman, setan mengadakan musyawarah serius dengan malaikat-malaikatnya tentang rencana paling berhasil untuk meruntuhkan iman mereka. Ia melihat bahwa gereja-gereja populer sudah tertidur oleh kuasa tipu dayanya. Dengan filsafat yang menyenangkan dan keajaiban palsu, ia dapat terus menahan mereka di bawah kendalinya. Karena itu, ia mengarahkan malaikat-malaikatnya untuk memasang jerat khusus bagi mereka yang menantikan kedatangan Kristus kedua kali dan yang berusaha menuruti semua perintah Allah. Salah satu hasil musyawarah setan adalah mengajarkan doktrin yang menyenangkan, yaitu cukup percaya saja. Tidak perlu jadi sempurna, nanti itu dibereskan waktu Yesus datang.
Dan orang-orang yang seperti ini yang akan mudah terjerat dengan mujizat setan di akhir zaman. Renungan pagi hari ini tambahkan dalam halaman 208 paragraf 5 berbunyi, keajaiban palsu dari si jahat inilah yang akan menawan dunia, dan ia akan menurunkan api dari langit di depan mata manusia. Ia akan melakukan mujizat, dan kuasa mujizat yang menakjubkan ini akan menyapu seluruh dunia. Mengapa seluruh dunia? Karena seluruh dunia sudah terjerat dengan doktrin menyenangkan itu, yaitu doktrin yang cukup percaya saja, tidak perlu jadi sempurna. Cukup dibenarkan, tidak perlu pengudusan. Hidupkan yang kamu mau, dan nanti waktu Yesus datang akan diubahkan. Prinsip agama yang seperti ini sudah merasuk ke gereja-gereja populer. Inilah dasarnya keajaiban atau mujizat setan akan menyapu seluruh dunia. Sebab orang-orang yang percaya Injil yang lain tersebut tidak berdiri di atas kebenaran firman Allah. Mereka mudah ditipu dan dijerat. Dan sebagai penutup, perhatikan yang berikut ini. Bukan tentang mujizat setan, tetapi sudah terjadi di mana-mana di dalam gereja. Masih dalam artikel yang sama, dalam paragraf 11, setan berkata, kita harus menimbulkan gangguan dan perpecahan. Kita harus menghancurkan kecemasan mereka akan jiwa mereka sendiri dan menuntun mereka untuk mengkritik, menghakimi, menuduh, dan mengutuk satu sama lain, serta memelihara keegoisan dan permusuhan. Karena dosa-dosa inilah Allah mengusir kita dari hadirat-Nya, dan semua yang mengikuti teladan kita akan mengalami nasib yang sama. Saudaraku dalam Tuhan, tidak perlu tunggu mujizat setan. Kehancuran sudah terjadi di dalam kelompok dan jemaat, khususnya yang mengaku menuruti perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Sebab di dalam kelompok dan jemaat banyak yang ikut teladan setan, mengkritik, menghakimi, menuduh, dan mengutuk satu sama lain, serta memelihara keegoisan dan permusuhan. Dan orang-orang yang ikut teladan setan ini akan mudah ditipu oleh mujizat setan apapun bentuknya. Karenanya, terimalah rohnya Yesus, roh Kristus, agar hidup Yesus menjadi bagian kita. Kita dipersatukan dalam Yesus. Karakter Kristus jadi karakter kita. Hidup kita dikuduskan dari hari ke hari, dan kita terlindung dari tipu daya setan dengan mujizat-mujizatnya. Kiranya ini menjadi panggilan, pembaharuan, dan pertobatan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pemberitahuan tulisan Roh Nubuat tentang upaya setan menjerat umat-umat Allah di zaman akhir ini. Mereka bermusyawarah serius agar menjatuhkan umat-umat yang setia. Namun puji Tuhan, dinyatakan oleh Roh Nubuat agar kami dapat berjaga dan bersedia dan terhindar daripada tipu daya setan. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Yesus maka kami dapat terlindung dari segala tipu daya dan bahkan doktrin yang menyenangkan yang setan ajarkan, sehingga kami pada akhirnya tetap teguh setia sampai pada akhir dan dapat menjadi saksi bagi banyak orang dan orang-orang dapat kembali kepadamu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.